dituntut. Iya, gimana ini yang sekarang kita kontras lagi menggugat di pengadilan, sedang jalan nih gugatan kita kepada Pak Wiranto bahwa putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang dan kemudian orangnya dilakukan tindakan. Tapi begitu di sidang pengakuannya ini atas hati nurani macam-macam. Ini kan kasihan rakyat. Jadi kemudian berhenti sampai di situ dan tidak sampai berlanjut gitu ya. Padahal begini, kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya? Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja? Jadi ini kalau menurut saya, kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu tumpang tindihnya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat, tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Iya, supaya posisinya jelas ya. Iya, jelas ya. Butuh saya rasa memang ya dalam hal ini yang terusik oleh kita adalah masalah sejarah yang menjadi tidak lurus, termasuk juga waktu itu ada pernyataan dari Pak Habibie mengenai konsentrasi pasukan di dalam forum editor Asia Jerman ya. Ketika itu Pak Habibie mengatakan karena itulah kemudian Prabowo diberhentikan. Jadi alasannya ini saling bertumpang tindih. Dan saya melihat akhirnya gitu, dan sejak tahun lalu saya katakan ya Prabowo ini hanya menjadi satu konspirasi politik ya, korban fitnah dan satu proses character assassination. Lalu bagaimana sekarang? Mau menggugat ke mana? Ya kita melihat ya ini adalah satu bukti surat dari menteri ini meskipun tadinya tidak diakui oleh Pak Muladi. Akhirnya toh diakui. Akhirnya toh diakui. Alhamdulillah ya. Saya rasa ini satu zaman keterbukaan ya, tidak harus ada rahasia-rahasia dalam hal yang masalah publik. Nah kita ingin meluruskan sejarah. Jadi intention kita adalah meluruskan sejarah. Ke PT UN maksudnya begitu? Ya, bisa demikian. Yang digugat itu, maaf, yang digugat itu surat ini atau kemudian pemberhentian? Tentu keputusan. Ya, ini yang sedang keputusan kita pemberhentian Pak Prabowo begitu ya? Karena ini banyak masalah-masalah yang akhirnya tidak adil dan akhirnya kemudian diaminkan saja buying time gitu ya. Tidak diselesaikan secara ya menurut saya tentu saja. Saya setuju itu. Memang harus digugat ini. Karena ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses dan itu dibutuhkan. Sekarang supaya ini kan sekarang ini nggak pernah ada kontestasi hukum secara jelas sampai benar decision itu betul. Iya, Pak Munir, satu hal kemudian kalau ini digugat, apakah kemudian juga bisa membuka semua persoalan yang lain yang selama ini terselubung itu? Saya yakin benar. Ini kan persoalannya begini. Orang nggak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar nyulik atau tidak. Investigasi mengarah ke itu, tapi dia sendiri kan nggak pernah ngomong. Berapa besar sih otoritas dia untuk melakukan itu sekian lama? Bagaimana otoritas di atas dia mengetahui tentang itu? Anda nggak pernah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari atasan untuk menghentikan macam-macam. Ini kan nggak ada yang tahu. Jadi ada satu ruang untouchable di situ, nggak tersentuh. Nah ini perlu ruang. Jadi ini saya kira semua jadi begini-begini harus digugat memang. Ya buat semua pihak itu lebih baik ya kalau kita luruskan dan kita lihat juga di dalam ya Prabowo sendiri kan sudah menyatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan apa penculikan dan saya rasa ini juga praktek yang sudah lama terjadi di dalam sistem kita, di dalam sistem militer di masa lalu. Kalau Anda lihat di tahun 70-an 80-an banyak sekali korban-korban penculikan dan sampai sekarang masih hilang. Dan mungkin bisa menambah datanya Pak Munir. Baik kalau gitu